Hai, perkenalkan nama saya Sherly Jessica Dias dengan NIM 2001150013. Saya mahasiswa semester 6 program studi Penjas Kesrek, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nusa Cendana Kupang. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang kurikulum yang dibahas mulai dari kurikulum tahun 1947 sampai dengan kurikulum mereka. Jadi pembahasan kali ini terkait dengan isi kurikulum, kelebihan kurikulum dan kelemahan kurikulum, dan yang terakhir ada apa-apa saja yang akan perlu dikembangkan pada kurikulum-kurikulum tersebut. Jadi langsung saja simak pada video berikut ini. Yang pertama, kurikulum 1947. Jadi sedikit sejarah tentang kurikulum ini, yaitu kurikulum ini merupakan kurikulum yang pertama lahir pada masa kemerdekaan. Jadi lebih tepatnya yaitu lahir setelah 2 tahun kemerdekaan dengan menggunakan istilah dalam bahasa Belanda yaitu Leerplan yang berarti rencana pembelajaran. Jadi pendidikan masa itu dipimpin oleh Suryadi Sudaningrat yang menjabat sebagai Menteri Pengajaran dan Penyusunan Kurikulum pada tahun 1947. Kemudian pada saat itu juga masih dipengaruhi oleh sistem pendidikan kolonial Belanda dan Jepang. Jadi sehingga hanya meneruskan yang pernah digunakan sebelumnya. Jadi kurikulum ini berjalan saat itu dengan atau lebih dikenal dengan rencana pelajaran tahun 1947 dan baru dilaksanakan di sekolah-sekolah pada tahun 1950. Jadi pendidikannya itu ditetapkan oleh Pancasila. Jadi isi dari kurikulum 1947 ini yaitu memuat hanya 2 hal pokok saja, yaitu daftar mata pelajaran beserta jam pelajaran dan garis-garis besar pengajarannya berhubungan dengan kejadian dalam kehidupan sehari-hari, kepada kesenian dan pendidikan jasmani, dan pada masa itu terdapat 16 mata pelajaran untuk sekolah. Untuk kelebihan dan kelemahannya yaitu, yang pertama, kelebihan. Disusun dengan landasan filosofis masyarakat Indonesia sebagai suatu sistem yang datanya menentukan arah hidup serta menggambarkan nilai-nilai apa yang paling dihargai dalam hidup berbangsa dan bernegara. Kemudian kelemahannya yaitu belum diterapkan di sekolah-sekolah sehingga belum memberikan dampak pada terlaksananya pendidikan dan terbentuknya bangsa Indonesia hingga secara resmi dilaksanakan pada tahun 1947. Kemudian yang perlu dikembangkan dari kurikulum ini yaitu lebih kepada membina karakter, kemudian pendidikan kesadaran bernegara dan bermasyarakat. Kemudian ada kurikulum 1952, disebut juga dengan rencana pelajaran terurai, karena kurikulum ini merupakan kurikulum yang berlaku sejak tahun 1952, pembentukannya sebagai penyempurnaan dari rencana pembelajaran tahun 1947 atau kurikulum 1947. Jadi dalam kurikulum ini, Indonesia sudah mulai membentuk suatu sistem pendidikan nasional dengan ciri khas dari kurikulum ini adalah penggunaan kehidupan sehari-hari sebagai bagian dari mata pelajaran yang disusun dalam rencana pelajaran. Jadi selain itu juga dalam silabus kurikulum ini, satu mata pelajaran hanya diajarkan oleh satu guru. Jadi kurikulum ini isinya yaitu dibagi menjadi 7 kelompok. Jadi kelompok yang pertama yaitu kelompok bahasa, dengan diisi dengan 3 mata pelajaran yaitu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa daerah. Kemudian kelompok yang kedua itu kelompok ilmu pati. Materinya itu tentang aljabar dan menghitung. Yang ketiga kelompok pengetahuan alam, materi tentang kimia dan ilmu hayat. Terus yang keempat kelompok ilmu sosial, itu ilmu bumi dan sejarah. Kemudian yang kelima kelompok ekonomi terkait ilmu dagang dan cara menghitung. Yang keenam kelompok ekspresi terkait menggambar, kerajinan tangan dan seni suara. Dan yang terakhir yang ketujuh yaitu pendidikan jasmani, materi mengenai budi pekerti dan agama. Lanjut untuk kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya yaitu kurikulum ini belum bisa menjangkau seluruh wilayah Indonesia karena pola yang dimiliki kurikulum tersebut baru mengarah pada sistem nasional saja. Kemudian untuk kelemahan yaitu memiliki sistem satu guru atau satu pelajaran sehingga tidak ada lagi guru yang harus mendapatkan beban mengajar berlebihan yang tidak sesuai dengan kemampuannya. Jadi untuk itu yang perlu dikembangkan dari kurikulum ini yaitu guru harus dilatih agar bisa kreatif dan inovatif dalam mengajar siswa karena pada kurikulum ini materinya sudah disusun dengan terperinci. Jadi tinggal pengajar yang harus lebih kreatif bagaimana mereka melakukan pengajaran dalam kelas. Lanjut ada kurikulum 1964. Jadi
untuk kurikulum ini bercirikan bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD. Jadi, maka dari itu dibuatlah kebijakan pemerintah tentang Pancawardana. Jadi itu terkait yang pertama ada pengembangan moral, kemudian yang kedua kecerdasan, yang ketiga emosional, yang keempat terkait keterampilan, dan yang kelima adalah jasmani. Jadi dibuatnya isi kurikulum terkait Pancawardana itu, jadi terbentuklah kebijakan pemerintah. Bagaimana pemerintah menetapkan hari Sabtu adalah hari krida, yaitu memberi kebebasan bagi siswa berlatih berbagai kegiatan sesuai dengan minat dan bakatnya. Jadi mengapa sehingga kurikulum 1964 itu diganti dari kurikulum sebelumnya, karena di tingkat pendidikan dasar penekanan lebih pada pengetahuan dan kegiatan fungsional praktis. Jadi rencana pembelajaran yang 1964 dihapus oleh Orde Baru dan diganti dengan kurikulum 1968 yang sifatnya politis. Jadi tujuannya adalah membentuk manusia Pancasila sejati dengan muatan materi pelajaran yang bersifat teoritis. Kemudian adapun kelebihan dan kelemahan pada kurikulum ini. Jadi kelebihannya yaitu pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD, sehingga pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardana, kemudian ditekankan pada upaya untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat dan sehat jasmani. Dan kemudian mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Lanjut, ada kelemahan dari kurikulum ini. Itu masih sentralistik atau sistem masih diatur oleh pusat atau masih diatur oleh pemerintah. Jadi tiap satuan pendidikan tidak dapat mengatur sistem pendidikannya secara mandiri. Jadi jumlah pelajarannya hanya seputar apa yang sudah diatur oleh pemerintah. Kemudian, nah jadi yang perlu dikembangkan dari kurikulum ini yaitu harus berisi semua mata pelajaran. Jangan hanya memuat materi-materi pokok saja. Lanjut, ada kurikulum tahun 1968. Jadi, kurikulum ini merupakan pembaruan dari kurikulum 1964. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, diganti kurikulum 1964 menjadi kurikulum 1968. Dilakukannya perubahan struktur kurikulum pendidikan dari Pancawardana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Jadi pada kurikulum ini merupakan perwujudan dari perubahan orientasi pada pelaksanaan Undang-Undang 45 secara murni dan konsekuen. Jadi terkait kurikulum ini dari segi tujuan pendidikan bertujuan untuk membentuk manusia Pancasila yang sejati, kuat dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti dan keyakinan beragama. Jadi isi pendidikan diarahkan pada kegiatan mempertinggi kecerdasan dan keterampilan serta mengembangkan fisik yang sehat dan kuat. Kemudian dari kurikulum ini juga mata pelajarannya dikelompokkan menjadi 3 kelompok pembinaan. Di kelompok yang pertama, kelompok pembinaan Pancasila yang meliputi pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, pendidikan bahasa Indonesia, pendidikan bahasa daerah, dan pendidikan olahraga. Kemudian kelompok pembinaan yang kedua yaitu pengetahuan dasar berupa berhitung, jadi ilmu pengetahuan alam, pendidikan kesenian, dan pendidikan kesejahteraan keluarga. Kemudian kelompok yang ketiga yaitu berkaitan dengan pengembangan kecakapan khusus, yaitu kejuruan agraria, kejuruan teknik, dan kejuruan ketatalaksanaan. Jadi kelompok kejuruan agraria itu dibagi lagi menjadi kejuruan pertanian dan peternakan dan perikanan. Kemudian kejuruan teknik dibagi menjadi kejuruan di bidang pekerjaan tangan dan perbengkelan. Lanjut, adapun kelebihan dan kelemahan pada kurikulum ini. Jadi kelebihannya yaitu kurikulum ini disusun sebagai pedoman pendidikan secara nasional, namun dalam penerapannya di daerah ada kebebasan yang diberikan tetap memperhatikan situasi kondisi dan sekolah yang bersangkutan. Kemudian kelemahannya yaitu kurangnya belajar praktik keterampilan meskipun sudah ada mata pelajaran. Jadi yang perlu dikembangkan pada kurikulum ini yaitu ada 3, yaitu yang pertama menjalankan praktik keterampilan untuk meningkatkan keterampilan siswa. Kemudian pelajaran yang diberikan harus disesuaikan dengan keadaan lingkungan. Kemudian yang ketiga, mengutamakan kebutuhan dasar pelajaran bagi siswa-siswi. Lanjut, ada kurikulum tahun 1975. Jadi kurikulum ini mengarah pada pendidikan yang efektif dan efisien. Jadi metode hingga materi pengajaran dirinci dalam prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI, dikenal juga dengan satuan pelajaran. Jadi inilah yang kemudian memunculkan sejumlah kritik dari pelaksana di lapangan. Kemudian kurikulum ini juga berorientasi pada tujuan dan menganut pendekatan integratif.
Isi dari kurikulum ini yaitu menganut pendekatan yang berorientasi pada tujuan. Jadi setiap guru harus mengetahui dengan jelas tujuan yang harus dicapai oleh setiap murid di dalam menyusun rencana pembelajaran, kemudian menyusun rencana kegiatan belajar, dan membimbing murid untuk melaksanakan rencana tersebut. Dan lanjut ada kelebihan dan kelemahan dari kurikulum. Jadi kelebihannya yaitu berorientasi pada tujuan dan mengarah pada pembentukan tingkah laku siswa. Jadi relevan dengan kebutuhan bermasyarakat, menggunakan pendekatan psikologi, menekankan efektivitas dan efisiensi, dan yang terakhir itu menekankan fleksibilitas. Kemudian lanjut ada kelemahan dari kurikulum ini, itu menekankan pada pencapaian tujuan pendidikan secara sentralistik, jadi sehingga kurang memberi peluang untuk berkembangnya potensi daerah. Kemudian kurikulum ini berorientasi pada guru, jadi hal ini membentuk persepsi bahwa guru yang mendominasi proses pembelajaran. Maka dari itu yang perlu dikembangkan dari kurikulum 1975 ini yaitu inovasi dalam sistem belajar mengajar. Lanjut lagi ada kurikulum 1984. Jadi isi kurikulum ini itu kurikulum ini menggunakan pendekatan proses. Jadi di samping itu juga kurikulum menggunakan orientasi yang menggunakan tujuannya mengusung proses skill approve atau metode pembelajaran menggunakan konsep CBSA. Dengan kata lain, siswa menjadi subjek dalam pembelajaran karena siswa diberikan kesempatan untuk lebih aktif secara fisik, intelektual, dan emosional. Lanjut ada kelebihan dan kelemahannya yaitu pertama, kelebihan. Kurikulum ini memuat materi dan metode yang disebut secara rinci, jadi sehingga guru dan siswa mudah untuk melaksanakannya. Kemudian kelemahannya yaitu adanya ketergantungan guru dan siswa pada materi dalam suatu buku atau suatu teks dan metode yang disebut secara rinci sehingga membentuk guru dan siswa tidak kreatif untuk membentuk metode yang tepat dan memiliki sumber belajar yang terbatas. Maka dari itu yang perlu dikembangkan dari kurikulum ini yaitu bagaimana mempertimbangkan baik tuntutan kebutuhan peserta didik, kemudian pada umumnya maupun kebutuhan peserta didik secara individu sesuai dengan minat dan bakatnya serta kebutuhan lingkungan. Lanjut ada kurikulum tahun 1994. Jadi isi kurikulum terkait mengembangkan pengajaran sendiri disesuaikan dengan lingkungan dan kebutuhan masyarakat sekitar. Di dalam pelaksanaan kegiatan guru memilih untuk menggunakan strategi yang melibatkan siswa aktif dalam belajar baik secara mental, fisik, dan sosial. Di kelebihannya yaitu penggunaan strategi yang melibatkan siswa aktif dalam belajar baik secara mental, fisik, dan sosial. Kemudian kelemahannya yaitu aspek yang dikedepankan dalam kurikulum ini terlalu padat dan banyak. Jadi konsep pengajaran satu arah dari guru ke murid, kemudian beban belajar siswa terlalu berat karena banyaknya mata pelajaran dan banyaknya materi atau substansi pada setiap mata pelajaran. Jadi yang perlu dikembangkan dari kurikulum 1994 itu evaluasi atau sistem penilaian menekankan pada kemampuan kognitif. Jadi keberhasilan siswa diukur dan dilaporkan atas dasar perolehan nilai yang dapat diperbandingkan dengan nilai siswa lain. Lanjut ada kurikulum tahun 1999. Jadi isi kurikulum ini masih desentralisasi. Jadi pendidikan tersebut berjalan sesuai dengan rencana. Jadi sekolah-sekolah di daerah berhak untuk menolak atau menolak kurikulum ini. Jadi pusat yang notabene sekarang adalah kurikulum 1999. Jadi kelebihannya yaitu penggunaan strategi yang melibatkan siswa aktif dalam belajar baik secara mental, fisik, dan sosial. Kemudian kelemahannya yaitu aspek yang dikedepankan dalam proses pengajaran itu terlalu padat dan banyak. Jadi pengajaran satu arah dari guru ke murid, beban belajar siswa juga terlalu berat karena banyaknya mata pelajaran dan banyaknya materi atau substansi pada setiap mata pelajaran. Jadi yang perlu dikembangkan yaitu proses pembelajaran dengan tujuan menguasai materi pelajaran agar guru sebagai pusat pembelajaran. Jadi target pembelajaran pada penyampaian materi. Lanjut ada kurikulum 2004 atau lebih dikenal dengan kurikulum berbasis kompetensi. Jadi perpaduan antara pengetahuan, keterampilan, nilai, serta sikap yang ditunjukkan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Kelebihannya yaitu mengembangkan kompetensi peserta didik pada setiap aspek mata pelajaran dan bukan pada penekanan penguasaan mata pelajaran itu sendiri. Kemudian
kelemahan itu paradigma guru dalam pembelajaran masih seperti kurikulum sebelumnya yang lebih pada orientasi guru. Jadi yang perlu dikembangkan dari kurikulum 2004 ini ada 3. Jadi yang pertama perlu dikembangkan dan memperhatikan keragaman karakteristik peserta didik dan kondisi daerah. Kemudian yang kedua yaitu mengeksplorasi kemampuan peserta didik secara optimal, kemudian penguatan integritas nasional. Kemudian yang ketiga, memperhatikan keseimbangan etika, logika, dan kinestetika kesamaan memperoleh kesempatan. Lanjut